Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini sedikit agak agak kacau nih ya teman-teman ya. Hampir aja fatal ya. Fatal karena hal sepele ya, budidaya gurami sistem bioflok ini. Saya apa ya? Pergantian airnya itu telat ya. Jadi gara-gara pergantian air telat ya, dan dalam 1 minggu ini nafsu makannya sangat-sangat menurun ya. Sudah ibaratnya udah hampir tidak makan selama 1 minggu ini. Tidak terkontrol karena saya disibukkan dengan kolam kita yang di kolam tanah ya. Jadi kolam terpalnya tidak terkontrol. Ini bisa gagal panen ya teman-teman, gara-gara hal sepele ya. Gara-gara telat ganti air ya. Gara-gara telat ganti air dan tidak melihat dari progres makan ikan. Jadi kuncinya itu kita harus melihat pH air dan progres makan ikan. Kalau sudah tidak makan selama 1 minggu itu udah harus dilakukan perlakuan seperti ini ya. Ini ikannya sudah besar-besar ya, sudah mau panen ini. Telat sampai hampir 7 bulan ini ya teman-teman, baru kita lakukan pergantian air. Jadi ini perlakuan yang perlu dilakukan nanti. Ini kan sudah dibuang habis airnya ya. Nanti setelah airnya diisi, langsung kita berikan garam ya, garam grosok. Karena di sini kita untuk menghindari jamur karena ikannya sudah terlanjur tidak nafsu makan selama 1 minggu. Jadi perlakuannya itu diberikan garam ya. Nanti setelah diisi lagi airnya full, kita berikan garam dan juga itu kita berikan rebusan ya, rebusan daun sirih. Daun sirih itu kita rebus. Kalau untuk kolam terpal diameter 3 ini itu sebanyak sekitar 20 lembar ya teman-teman. Sebanyak 20 lembar itu direbus daun sirihnya. Lalu daun sirihnya setelah direbus langsung disebarkan ke kolamnya. Ya, jadi caranya seperti itu. Kita berikan ya, ukuran garamnya itu sebanyak untuk kolam terpal diameter 3 cukup dengan setengah kilo ya. Setengah kilo kita sebarkan ya. Baru berikan tadi ya rebusan daun sirih. Caranya ya teman-teman ya. Ini lebih bagusnya airnya diberikan setengah dulu nanti. Airnya dibiarkan setengah dulu karena ini sebagian udah ada yang kena jamur, kita lihat nih ikan ya. Jadi gara-gara hal seperti itu bisa fatal, kita bisa gagal panen nih. Beberapa ikannya ada yang terkena jamur, udah sisiknya sudah terkelupas ya sebagian. Karena terlalu lama nih penanganannya ya. Selama 1 minggu sudah tidak nafsu makan ya. Ibaratnya sudah progres makannya sudah tidak ada gitu. Jadi di sini sudah mulai terserang bakteri ikannya. Jadi ini nanti airnya diisi setengah ya teman-teman. Airnya diisi setengah, lalu siramkan garam ya, sebarkan garam. Lalu kita buat rebusan daun sirih tadi. Jadi daun sirih itu untuk merontokkan jamur ya, segala penyakit kulit atau segala penyakit sisik yang ada pada ikan gurami. Itu sangat mujarab. Tapi sebarkannya tunggu dingin dulu ya, jangan langsung panas-panas disebarkan ke kolam ya. Setelah itu ya, setelah itu sekitar 2 hari ya teman-teman ya, 2 kali 24 jam air dasarnya harus dibuang ya, karena kan banyak kuman atau bakteri yang sudah mati atau mengendap ke bawah setelah kita seramkan garam dan daun sirih tadi. Harus dibuang air dasarnya, makanya saya suruh kasih airnya untuk setengah aja karena airnya mau dibuang lagi. Setelah airnya dibuang ya, sisakan sedikit airnya lalu isi full. Nah, setelah itu bisa kita lakukan metode terbaliknya. Tapi jangan terlalu terburu-buru karena kan kita kalau kita buat sistem lagi itu kan menambahkan bakteri lagi ya. Tunggu benar-benar nafsu makannya itu bagus lagi ya, progres makannya bagus lagi, baru bisa kita lakukan aplikasi susulan, aplikasi terbalik. Jadi seperti itu ya. Kita terlalu fokus ya teman-teman ya di kolam tanahnya. Jadi di kolam terpal ini kan nggak terlalu, bukan nggak fokus juga ya, tapi karena kapasitas di kolam tanah itu lebih besar, lebih banyak, jadi kita fokusnya di sana ya. Kapasitasnya kan ada yang sampai 2000 ekor ya, ada yang sampai 1200. Jadi
kita fokusnya di yang banyak, salah juga. Karena yang di kolam terpal ini nggak kita perhatikan, rupanya ini udah masuk 7 bulan nggak ganti air. Sangat luar biasa ya, masuk 7 bulan nggak ganti air. Ya memang ikannya megap-megap ya, dengan kualitas air yang kotor, tebarnya sangat padat ya. Ikannya megap-megap di sini. Jadi inilah dia penanganannya. Penanganan pertamanya langsung dikuras habis ya, langsung dikuras habis airnya. Ini udah usia 7 bulan nih. Ikannya sudah sebesar-besar ini ya, sebesar jari tangan. Udah mau panen lah. 3 bulan lagi udah bisa kita panen nih 1,2 kilo. Nah nih teman-teman bisa lihat itu. Sebagian ada yang terkena apa ya, terkena jamur udahan. Ini telat ini kita penanganannya. Seharusnya paling lama itu 2 hari ya teman-teman ya. 2 kali 24 jam. Kalau ikan itu sudah tidak nafsu makan, itu harus kita kuras habis. Karena kan airnya itu sudah selama 7 bulan di sini, nggak kita ganti-ganti. Selip juga. Jadi buat teman-teman kalau ngalami, tapi jangan sampai lah, jangan sampai selama ini ya mempertahankan kualitas airnya. Karena fatal, nanti bisa mati massal ya. Kalau mati massal, aduh rugi besar ya. Karena kita sudah menghabiskan waktu selama 7 bulan ya. Dari kecil kita rawat, pakan habis, lalu kita cari pakan alternatif, cuma capek doang ya. Kalau mati, aduh, ruginya sangat besar teman-teman. Karena dalam perkolam ini ya, bisa kotornya untungnya bisa 9 jutaan ya. Bersihnya sekitar 4 sampai 5 jutaan. Jadi kalau mati ikannya ini, waduh, ruginya sangat besar ya. Karena semalam ya, karena kan ini semalam saya pikir ini apa ya, pergantian airnya sudah tepat waktu ya. Karena saya pikir di usia 4 bulan sudah ganti air, rupanya kelewatan yang kolam ini ya, yang kolam terpal ini. Jadi itu aja ya teman-teman ya untuk edukasi kali ini ya. Kalau nafsu makan 2 kali 24 jam sudah tidak mau makan, itu harus diganti total airnya seperti ini ya. Lalu diberikan perlakuan tadi, garam dan daun sirih, karena daun sirih sangat bagus untuk ikan gurami, untuk merontokkan jamur dan penyakit-penyakit lainnya. Nah, saya rasa sampai sini dulu penjelasannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menginspirasi. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.